Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, sekarang kita mulai kuliah manajemen syariah. Ya, hari ini pada kuliah pertama ini kita masuk kepada topik yaitu pengenalan terhadap manajemen syariah. Nah, jadi kalau kemarin di semester 1 atau 2 kita telah belajar tentang manajemen secara umum atau dengan istilah lain manajemen konvensional. Hari ini kita membahas manajemen yang berbasiskan syariah dengan nama mata kuliah manajemen syariah. Kemarin kita sudah pahami bahwasanya manajemen itu adalah pada prinsipnya merupakan ilmu dan seni bagaimana bekerja sama dengan orang lain atau bagaimana memanfaatkan orang untuk bekerja secara baik dan optimal dengan perusahaan atau pada perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan atau mencapai tujuan organisasi. Kalau kita lihat tujuan organisasi, kalau organisasinya organisasi bisnis atau perusahaan, maka tujuannya adalah untuk memperoleh laba yang maksimal. Tapi kalau organisasinya adalah organisasi non-bisnis atau nirlaba, maka tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi para anggota organisasi tersebut atau bagi para objek yang menjadi tujuan daripada organisasi tersebut. Nah, jadi dia juga merupakan ilmu dan seni. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh, pendapat dari para ahli, manajemen ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai secara efisien dan efektif. Efektif artinya apa? Efektif artinya tujuan atau maksud daripada perusahaan itu tercapai sesuai dengan rencana. Sedangkan efisien berarti manajemen dalam mencapai tujuan tersebut dapat melakukan penghematan semua sumber daya yang dimiliki seperti waktu, uang, tenaga dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat menurut Didin Hafiduddin dan Henry Tanjung, manajemen itu adalah satu proses mengatur sesuatu supaya dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas. Inilah pengertian manajemen yang dapat kita sampaikan. Kemudian ada syariah. Apa itu syariah sesungguhnya? Syariah itu adalah tidak lain aturan-aturan yang dibuat oleh Allah untuk manusia atau diberikan oleh Allah untuk manusia agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kata Allah, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan atau syariatan dan jalan yang terang atau minhaj. Nah, jadi adalah aturan-aturan yang diberikan oleh Allah untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian dari dua kata itu maka kita dapat definisikan manajemen syariah itu apa sih sesungguhnya. Kalau kita lihat manajemen syariah itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya yang ada agar tercapai tujuan daripada organisasi atau perusahaan secara efisien dan efektif berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Atau dengan kata lain,
Manajemen itu adalah proses pengaturan segala sesuatu berdasarkan aturan-aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa manajemen itu penting? Atau bagaimana pentingnya manajemen itu dalam organisasi? Ya. Kita lihat organisasi itu adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang melakukan kerjasama secara jelas agar mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau organisasi itu adalah suatu kumpulan 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu, maka manajemen ini adalah alat untuk mencapai tujuan daripada organisasi tersebut. Kemudian apa saja yang dibahas di dalam manajemen syariah ini? Yang pertama adalah hal-hal yang berhubungan dengan perilaku. Berhubungan dengan perilaku umat manusia dalam organisasi. Tentu perilakunya adalah perilaku amal soleh yang bernilai sampai ke akhirat atau bernilai amal. Perilaku ini dilandasi oleh beberapa bagian. Yang pertama adalah niat ikhlas hanya karena Allah. Jadi kita para manajer atau semua orang yang ada dalam organisasi itu perilakunya harus berdasarkan kepada niat hanya karena Allah SWT. Kemudian tata cara pelaksanaan daripada perilaku itu juga harus sesuai dengan aturan-aturan Allah, harus sesuai dengan syariat. Kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Allah tidak menyukai pekerjaan yang dilakukan setengah-setengah atau tidak menyukai orang yang lalai dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua aspek yang dibahas dalam manajemen syariah itu adalah struktur daripada organisasi. Kenapa struktur penting? Karena struktur ini menentukan hubungan kerja dalam organisasi. Seseorang bertanggung jawab kepada siapa, kemudian siapa yang dapat memberikan perintah atau memberikan tanggung jawab kepada seseorang itu. Jadi struktur ini berkaitan dengan hubungan kerja antara orang-orang yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah sistem ya yang dibahas dalam manajemen adalah sistem, yaitu hubungan ya. Sistem ini adalah sebenarnya hubungan antara sub-sub bagian di dalam organisasi yang saling mendukung satu sama lain. Tanpa ada hubungan ini atau salah satu saja sistem ini tidak berfungsi, maka organisasi itu tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian karakteristik daripada manajer syariah. Jadi apa karakteristik daripada seorang manajer yang syariah? Yang pertama adalah tegas. Jadi seorang manajer syariah itu harus tegas bersikap, di mana ketegasan ini harus berdasarkan argumentasi yang jelas, argumentasi yang masuk akal. Kemudian musyawarah. Jadi seorang manajer daripada syariah itu harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Karena dengan musyawarah ini keputusan yang diambil akan didukung oleh pihak-pihak atau didukung oleh bawahan daripada manajer itu. Sesuai dengan Al-Quran yang mengatakan musyawarahlah engkau dalam urusan. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah keterbukaan. Jadi dalam mengelola organisasi, seorang manajer syariah
harus menerapkan prinsip keterbukaan. Harus ada transparansi kegiatan yang dilakukan. Jangan ada kegiatan-kegiatan yang tidak jelas, kegiatan-kegiatan yang tidak yang tertutup terhadap informasi yang diberikan, karena ini akan menimbulkan kecurigaan. Kemudian yang keempat, karakter yang keempat daripada manajer syariah itu adalah pemahaman mendalam terhadap tujuan organisasi. Kenapa? Karena dengan pemahaman mendalam ini, para manajer syariah dapat mengarahkan organisasi sesuai dengan tujuannya, sehingga tidak menyimpang daripada rencana yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Kemudian kita masuk ke kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer syariah. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer syariah itu? Yang pertama adalah berkemampuan memotivasi. Jadi seorang manajer syariah itu harus mampu memotivasi pengikut-pengikutnya, bawahan-bawahannya, anggota-anggotanya, agar mencapai tujuan daripada organisasi. Kemudian yang kedua, harus mampu memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan keahliannya masing-masing, atau menempatkan karyawan yang cocok sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian yang ketiga, kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer adalah kemampuan untuk memberikan reward, memberikan penghargaan, memberikan balas jasa yang wajar kepada karyawan yang memberikan prestasi. Dan yang terakhir adalah mampu memberikan contoh yang baik. Jadi kemampuan yang keempat adalah memberikan contoh yang baik. Teladan yang baik adalah alat yang paling tepat, yang paling baik untuk mengarahkan, untuk memotivasi seseorang. Kemudian kita masuk kepada fungsi-fungsi manajemen. Sebenarnya fungsi manajemen ini banyak sekali ahli yang mengatakan, tapi dapat kita simpulkan atas 4 fungsi saja. Apa itu? Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Itu fungsi yang ada dalam manajemen yang dimiliki, yang harus dijalankan oleh manajer untuk membuat target-target, membuat tujuan-tujuan, menentukan apa yang akan kita capai pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada namanya fungsi organizing, pengorganisasian, yaitu pengelompokan tugas-tugas, kemudian menentukan siapa yang akan melaksanakan rencana yang telah dibuat, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana mengalokasikan sumber daya. Ini dilakukan pada fungsi yang kedua, yaitu fungsi perencanaan. Kemudian yang ketiga ada namanya fungsi pengarah atau fungsi eksekutif. Di sini kita melaksanakan apa yang telah direncanakan, apa yang telah menjadi target pada tahap perencanaan. Dalam fungsi ini kita menggunakan adanya aktivitas motivasi, adanya fungsi motivasi, adanya fungsi leading. Ya, bagaimana kita memotivasi karyawan agar bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Bagaimana mengarahkan orang supaya bekerja dengan baik, dengan senang, tanpa terpaksa. Kemudian kita masuk kepada tingkatan manajemen. Kalau kita lihat dalam organisasi, baik organisasi laba maupun nirlaba, tingkatan manajemen itu secara garis besar ada 3. Kita mulai yang paling bawah, namanya middle management.
atau istilah lainnya operasional manajemen. Kemudian di atasnya ada namanya, yang paling bawah adalah lower management atau operasional manajemen. Adalah level manajemen yang melaksanakan aktivitas teknis yang memproduksi barang dan jasa, ya. Jadi sifatnya berhubungan dengan langsung menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang kedua ada namanya middle management. Apa itu middle management? Middle management itu adalah manajemen tingkat menengah yang fungsinya adalah mengkomunikasikan apa yang rencana yang dibuat oleh top manager kepada manajer tingkat bawah atau lower management. Kemudian yang ketiga adalah yang paling tinggi ada top management. Top management ini biasanya fungsinya adalah untuk membuat rencana perusahaan, baik rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Oleh karena itu, dia lebih banyak berhubungan dengan konsep-konsep, termasuk membuat visi, misi, tujuan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada keahlian yang harus dimiliki oleh manajer. Secara garis besar, keahlian yang dimiliki oleh manajer ini dapat kita bagi atas 3. Yang pertama ada namanya keahlian konseptual atau conceptual skill. Itu keahlian dalam membuat ide-ide, rancangan, perencanaan, konsep-konsep di dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada keahlian namanya keahlian human skill, humanity skill. Ada juga yang bilang communication skill. Itu keahlian bagaimana berhubungan, berkomunikasi dengan semua pihak yang ada dalam perusahaan, baik pihak yang ada di atasnya, yaitu top manager, dengan pihak yang ada di bawah. Jadi dia mengkomunikasikan apa yang direncanakan oleh top manajemen kepada lower manajemen. Kemudian yang terakhir adalah namanya keahlian teknis atau technical skill. Dalam hal ini dia mempunyai keahlian tentang bagaimana menghasilkan produk, bagaimana menghasilkan jasa sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dari ketiga level manajemen tadi, keahlian ini harus dimiliki oleh mereka masing-masing. Cuman saja konsentrasinya berbeda. Untuk top manajemen, keahlian utama yang harus dimiliki adalah keahlian dalam hal konseptual atau conceptual skill. Untuk middle management, keahlian yang utama yang harus dimiliki adalah keahlian komunikasi, kemudian keahlian konseptual, dan yang terakhir adalah keahlian teknikal. Sedangkan untuk lower management, keahlian utama yang harus dimiliki adalah keahlian tentang teknis pembuatan barang atau keahlian technical skill. Sedangkan yang kedua yang harus dimiliki adalah keahlian komunikasi, dan yang terakhir adalah keahlian yang berhubungan dengan konseptual. Jadi itulah materi kita hari ini secara ringkas disampaikan di sini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sebelum kita tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.